Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nata Nadi. Di video ini kita masih berada di Pangandaran guys. Di video sebelumnya kita nginep di Hotel Pantai Indah Resort yang ada di Pantai Timur. Dan kali ini kita mau nginep di hotel yang ada di Pantai Barat. Hotelnya cukup kids friendly, ada waterboomnya yang pasti bikin anak-anak betah banget. Selain itu kamarnya juga luas banget guys. Sebelum kita lanjut review hotelnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya guys. Kalau kemarin kita review di Pantai Timur, sekarang kita akan review hotel di Pantai Baratnya. Kita mau nginep di Hotel Laut Biru guys. Hotel Laut Biru ini adalah salah satu hotel yang megah berdiri di Pantai Barat. Sekarang kita sudah berada di wilayah Pangandarannya. Untuk tiket masuknya dihitung per orang 20.000 dan udah dapat free tiket ke wisata Batu Hiu juga ya. Dari gerbang utama menuju lokasi Hotel Laut Biru sekitar 15 menitan aja dengan menyusur Pantai Barat. Untuk alamat Hotel Laut Biru ini ada di Jalan E Jaga Lautan nomor 17-18 Pangandaran, Jawa Barat. Hotel Laut Biru ini recommended karena deket banget ke pantai, tinggal nyebrang aja guys. Kita sudah melewati jembatan biru yang menghubungkan pantai dengan Pasar Pangandaran. Untuk pemesanan hotelnya seperti biasa kita pesan di Traveloka. Teman-teman bisa lihat di link deskripsi video ini ya. Udara aroma khas lautnya udah terasa banget nih. Dan hotelnya udah terlihat guys dari sini dengan bangunan ikoniknya yang segitiga. Hotel ini memiliki ciri khas yang mudah dikenali kalau main ke Pangandaran. Alhamdulillah kita udah sampai di Hotel Laut Biru. Kita langsung ke area drop-off-nya ya guys, ada di bagian depan sini. Karena kosong, kita langsung masuk aja ya. Ini dia guys, Hotel Laut Birunya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, seneng banget akhirnya sampai di hotel favoritnya anak-anak. Oh iya, Hotel Laut Biru ini ada 2 gedung guys. Yang kiri Laut Biru 1 dan yang sebelah kanan Laut Biru 2. Dikenal juga dengan gedung baru guys. Di antara keduanya ada jembatan penghubung ini. Sekarang kita turunin barang-barang dulu ya guys, sekalian check-in. Ini masih jam 1 siang, mudah-mudahan aja ada kamar yang udah siap ya. Kita masuk menunggu di lobi hotelnya. Seperti biasa, masuk ke parkiran dulu. Dan untuk area parkirnya ada di bagian belakang hotel ini. Lokasi parkirnya berdekatan dengan lokasi drop off tadi ya guys. Area parkirnya lumayan luas sampai ke belakang ini. Parkirnya di sini free ya, dan petugas keamanannya juga selalu ada di sini 24 jam. Area parkirnya luas sampai ke belakang sana guys. Sekarang kita lanjut proses check-innya ya. Untuk proses check-innya cepet banget karena kita udah booking lewat Traveloka. Jadi langsung liatin aja bukti pemesanannya. Kita dapat 2 kartu kunci kamar tanpa deposit ya. Dan dapat 4 kupon untuk sarapan besok pagi. Ini suasana lobinya. Lobinya cukup nyaman walau nggak terlalu luas ya. Lobinya juga cukup bersih. Untuk hotel di pinggir pantai ini bersih ya guys. Ada kursi kayu juga untuk duduk sambil nunggu check-in. Sayangnya nggak ada welcome drink guys. Tetapi di area lobinya ada mini cafe juga. Nama kafenya Lokomoko. Untuk harga minumannya juga masih bersahabat ya guys di sini. Kita cobain jus buah naga dan es lemon tea-nya. Ini enak dan seger banget guys. Pas banget di teriknya udara panas pantai Pangandaran, minuman yang seger gini. Sambil menunggu kamarnya siap, kita main ke rooftop dulu guys untuk melihat pemandangan pantai dari atas hotel ini. Untuk aksesnya harus memakai kartu kamar ya, atau bisa juga minta tolong ke staf hotelnya.
Dari dalam lift bisa lihat gedung sebelah dan pemandangan pantai barat guys. Kita udah sampai di lantai 7 dan ini dia rooftopnya, spot ikonik di Hotel Laut Biru ini dan juga sering dijadikan spot foto favorit para tamu hotel. View lautnya keren banget ya guys, dan ini ada bangunan segitiga, kita mau coba lihat ke dalam bangunannya ya. Ini suasana di dalam bangunan segitiganya guys, di dalam sini cukup panas karena nggak ada AC-nya, jadi nggak bisa lama-lama ya. View laut dan desain bangunan ini memberikan kesan estetik ya guys. Menjadi momen tak terlupakan yang bisa direkam dengan video maupun foto. Masya Allah, view pantainya cantik banget ya. Di sini ada tangga juga menuju ke lantai atas lagi. Karena nggak ada akses lift untuk ke atas ini, jadi mesti lewat tangga ini ya guys. Dari atas sini kita bisa melihat perahu yang dijadikan monumen edukasi bahwa illegal fishing itu dilarang keras di perairan negeri ini dan menjadikannya memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Sekarang kita mau lihat juga ke gedung Laut Biru 1 guys, lewat jembatan penghubung tadi. Keluar liftnya di lantai 2 ya, agar langsung menuju akses jembatan ini. Dan ini jembatan penghubung antara Hotel Laut Biru 1 dan Laut Biru 2 guys. Jembatan ini ada di lantai 2 ya. Ini gedung Laut Biru 1-nya. Di sini juga ada kolam renang loh, walau nggak semegah di Laut Biru 2. Dan ini kolam renangnya. Kolam renangnya ada 3 kolam yang cukup bersih dan besar ya. Sekarang kita mau langsung aja ke kamar ya guys. Kamar kita ada di gedung baru Laut Biru di lantai 5. Di musim liburan sekolah, hotel ini selalu full booking. Jadi teman-teman harus pesan dari jauh-jauh hari ya. Ini dia kamarnya. Kamar kita ada di nomor B514. Kita langsung masuk aja ya. Wah, kamarnya terang ya guys. Anak-anak seneng banget dan ada yang langsung pengen lihat keluar nih. Kamar ini dilengkapi balkon lengkap dengan meja dan kursi terasnya dengan pemandangan laut di pantai barat. Indah banget view-nya ya guys. Luas kamar ini 30 meter persegi dilengkapi dengan 2 queen bed yang muat sampai 4 orang. Untuk tipe kamarnya ini tipe deluxe view dan untuk rate harga kamar ini 950.000 per malam, sudah dengan sarapan 4 orang. Disediakan juga 4 handuk dan jemurannya. Di depan kamar mandi ada cermin besar juga. Ada sandal hotel yang bisa request jika perlu tambahan lagi ya guys. Ada lemari dan gantungan baju juga. Dan ada air minum galon, kalau habis ini free refill ya guys, tinggal minta aja ke staf hotelnya. Di sebelahnya ada kopi set, teko listrik, dan 4 gelas minum sesuai kapasitas kamar ini. Dan di bawahnya ada mini kulkas juga. Untuk AC-nya juga bagus, berfungsi dengan baik ya. Dan untuk TV-nya, sayangnya TV di sini masih digital, belum smart TV ya guys. Di bagian atas ada petunjuk arah kiblatnya juga ya. Ada fasilitas telepon juga. Dan dilengkapi sprinkle otomatis jika terjadi kebakaran. Sekarang kita ke area kamar mandinya. Kamar mandinya cukup luas dan bersih ya guys. Dan ini area showernya juga cukup besar ya. Untuk area klosetnya juga bersih dan luas. Ada wastafel dan cermin besar juga. Untuk wastafelnya cukup besar ya, jadi leluasa untuk gosok gigi, cuci muka, dan lainnya. Dan di area showernya udah disediakan juga sampo dan sabun mandinya ya. Oh iya, untuk pintu balkon ini harus selalu tertutup guys jika ditinggal, karena infonya suka ada kera dari hutan lindung yang bisa masuk ke dalam kamar.
Pemandangan pohon dan laut membuat suasana menjadi tenang dan sejuk. Di area balkonnya juga cukup besar, ada meja dan kursi, bisa untuk ngopi sore atau santai-santai di sini. Sekarang saatnya main ke pantai guys, sebelum berenang di waterboom Laut Biru. Karena lokasi pantainya di seberang hotel, jadi kita tinggal jalan aja menuju pantainya. Biasanya para tamu hotel akan ditawarkan oleh penduduk setempat untuk menyeberang ke Pasir Putih memakai perahu. Dan mereka baik-baik semua guys, gak memaksa ya. Dari hotel ke pantai tinggal nyeberang jalan ini aja guys, deket banget ya. Ini akses menuju pantainya. Kita akan melewati banyak penjual kelapa dan ada juga motor-motor kecil yang lewat sini. Jadi hati-hati ya guys. Ini dia pantai barat Pangandaran guys, cuacanya cukup cerah ya. Suasana sore hari di sini cukup ramai ya, cuacanya juga bagus guys. Ombaknya juga relatif tenang dan aman, jadi bisa puas banget main air di sini. Anak-anak udah pasti happy banget sih berenang di pantai barat ini guys. Karena ombaknya nggak terlalu besar, jadi nyaman untuk bermain dan berenang di sini. Denadi sampai nggak mau udahan main di pantainya guys. Akhirnya Pak Su ikut main air juga. Vitamin C benar-benar menjadi penawar lelah ya guys. Setelah puas banget main air dan berenang di pantai, sekarang kita mau lanjut berenang di waterboom hotelnya. Itu bangunan segitiga hotelnya guys, kelihatan ya dari sini. Dan ini jarak antara pantai ke hotel tuh deket banget, cuman jalan dikit dari pasir pantai tadi lalu nyebrang aja. Untuk akses ke kolam renangnya, kita lewat samping hotel lalu ke area parkir ya guys. Karena kondisi basah, jadi nggak boleh lewat lobi hotel atau pakai lift. Ini akses menuju kolam renangnya, melewati area parkiran ya. Dan di sini ada tempat bilas juga supaya pasir tidak terbawa masuk ke dalam kolam ya. Kolam renangnya dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Ini dia kolam renangnya yang selalu bikin anak-anak betah dan selalu pengen nginep di hotel ini terus setiap ke Pangandaran. Seru banget berenang di sini. Yang paling favorit itu water slide warna biru itu guys. Anak-anak sampai berkali-kali naik seluncuran biru itu. Kita kesini pas lagi high season, jadi penuh kolam renangnya guys. Jangan lupa ada peraturan juga yang harus dibaca dan diikuti peraturan kolamnya ya. Wah, tinggi juga ya water slide-nya. Untuk main seluncuran ini, kalau lagi rame harus sabar antri ya. Krucil udah siap meluncur nih. Seru banget liatnya ya guys, anak-anak sampai berkali-kali main water slide ini. Dan di sebelah sini ada kolam dewasa juga ya. Untuk air kolam di sini semuanya air dingin. Yang paling seru untuk anak-anak salah satunya ini guys, ada air tumpah. Saking serunya main di kolam renang ini, gak kerasa udah sore aja guys. Lampu kolam udah mulai dinyalakan, membuat suasana semakin hangat dan nyaman. Untuk kolam renangnya dibuka sampai jam 8 malam, jadi anak-anak masih bisa berenang sampai malam ya.
Setelah selesai berenang, saatnya kita room tour malam dan cek kecepatan internet di Hotel Laut Biru ini. Ini suasana malam di dalam kamarnya. Penerangan kamarnya cukup baik ya guys. Tapi sayangnya kecepatan internetnya kurang memuaskan. Hanya sampai 1,2 Mbps aja guys. Cukup lambat ya. Setelah room tour kamar, kita lihat suasana malam Pangandaran dari balkon ini. Dan nanti kita lihat ke rooftopnya juga ya. Sekalian cari makan di sekitar hotel ini. Untuk cari makan malam, jangan khawatir ya guys, karena di Pangandaran sekarang udah ada makanan via aplikasi online seperti GrabFood atau GoFood. Jadi kalau teman-teman lagi mager keluar, tinggal pesan online aja lewat ojol ya. Dari lantai 5, kita naik ke lantai 7 dulu ya guys. Sekarang kita udah sampai di lantai 7 dan ini suasana malam di rooftopnya. Untuk suasananya cukup terang, jadi masih bisa untuk foto-foto ya guys. Sekarang kita lihat suasana lobi di malam harinya. Ini suasana malam di lobi Hotel Laut Biru. Kafenya buka sampai malam, jadi untuk minuman dan cemilan bisa pesan juga di sini ya. Di bagian luar juga banyak jajanan kaki lima guys. Ada banyak pilihan jajanan nih untuk yang suka jajan. Untuk jajanan di sini masih murah meriah guys. Kisaran harga mulai dari 5 sampai 10 ribuan aja. Walau sudah masuk zona wisata, tapi untuk harga makanan masih murah meriah ya. Ada CFC juga di depan Hotel Laut Birunya. Pokoknya nggak khawatir kelaparan ya guys. Akhirnya kita pesan online aja guys untuk makan malamnya. Dan lagi pengen yang pedas juga, jadi malam ini kita cobain pesan gacuan aja. Makannya di balkon sekalian ditemani desiran ombak laut guys. Mari kita makan. Setelah selesai makan malam, saatnya kita istirahat. Bersiap menyambut besok hari di Hotel Laut Biru. Selamat pagi dari Pantai Pangandaran. Pagi ini terlihat cuaca begitu cerah ya guys. Udah banyak yang foto-foto aja nih di atas sana. Untuk sarapannya jangan lupa siapkan kuponnya ya. Untuk restorannya ada di lantai 2. Kita bisa lihat juga kolam renang dari lantai atas ini. Udah rame aja nih yang berenang, padahal ini baru jam 7 pagi. Oke guys, kita sudah di lantai 2 di area resto untuk sarapan pagi ini. Nama tempatnya Pari Resto, dekat dengan jembatan penghubung ke Gedung Laut Biru 1. Ketika masuk, berikan kuponnya kepada staf hotelnya ya. Dan langsung cari aja spot tempat duduk yang enak untuk sarapan pagi ini. Untuk di Hotel Laut Biru ini, semua tipe kamar sudah free sarapan ya. Jadi nggak perlu bayar lagi saat sarapan pagi. Tinggal masuk aja guys. Restorannya cukup luas ya. Untuk pilihan pertama sarapannya ada pancake di sini, harum banget guys. Ada waffle juga, masih satu stand dengan pancake. Untuk toppingnya ada saus vanila juga ya. Atau bisa juga pakai selai bersama roti panggangnya. Ada aneka jus dan infus water. Ada teh dan kopi juga. Untuk jam operasional sarapan di resto ini mulai dari jam 6.30 sampai jam 9.30. Dan di sebelah sini ada stand aneka olahan telur juga guys. Ada telur ceplok, omelet, telur rebus, dan telur mata sapi by request ya. Kita pesan omeletnya 2 guys, biar kenyang ya. Untuk buah-buahannya ada semangka aja, karena melon dan papayanya sedang direfill. Ada aneka salad juga. Kita cobain juga saladnya ya. Ada aneka puding juga. Teteh Nata mau cobain puding coklat dan stroberinya. Dan ini aneka rebusan seperti ubi, jagung, dan pisang.
Ini macam-macam gorengannya. Pisang gorengnya ini enak banget guys. Selanjutnya kita ke bubur kacang dan ketan hitam. Enak nih dimakan bareng dengan roti. Sekarang kita ke main course-nya ya. Ada nasi goreng sayur, ada mie goreng, ada cah pok choy, dan ada ayam bumbu kecap. Ini semua all you can eat ya guys, bisa ambil sepuasnya. Selanjutnya ada sereal dan susu kesukaan anak-anak. Dan ada bubur ayam juga. Ini menu sarapan wajibnya Pak Su nih guys. Untuk toppingnya ada daun bawang, bawang goreng, sambal, dan untuk telurnya kita bisa ambil di area egg corner tadi ya. Dan di sebelah bubur ayam ada sayur sop juga nih guys. Dan ini menu sarapan kita pagi ini. Seperti biasa mejanya full ya guys. Kita ambil bubur ketan hitam, salad, bubur ayam, dan anak-anak makan nasi goreng, pakai mie goreng, juga ayam. Untuk menu sarapannya kurang variatif ya guys, tapi makanannya lumayan enak dan bisa nambah sepuasnya ya. Restorannya luas banget guys, dan bersebelahan dengan kolam renang. Biasanya banyak dari acara gathering kantor-kantor gitu nginep dan sarapan di sini. Selesai sarapan, seperti biasa anak-anak udah gak sabar mau berenang lagi. Untuk ke kolamnya kita pakai lift turun ke lantai 2 ya guys. Masuknya harus keliling dulu lewat resto tadi. Jangan lupa bilas dulu sebelum masuk ke dalam kolamnya ya. Untuk air kolamnya bersih ya guys. Hotel Laut Biru ini recommended karena ramah anak banget. Sekian review Hotel Laut Biru dengan pemandangan sea view ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang mau liburan ke Pangandaran. Tunggu video Laut Biru part 2-nya ya. See you guys.